terkait adanya laporan dugaan pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu konsumennya. Manajemen PT Srimasraya Internasional kembali menegaskan bahwa pihaknya selalu beritikat baik untuk membantu pelapor. Manajemen masih membuka peluang untuk menuruti kemauan pelapor Arifin untuk bersedia menerima tawaran baik perusahaan demi membantu kerugian sesuai pengakuannya. Sesuai permintaannya, perusahaan mengembalikan uang Arifin senilai 696 juta rupiah ditambah ganti rugi yang ditentukannya sendiri hingga totalnya menjadi 800 juta rupiah. Namun kebaikan PT Srimasraya Internasional ini seolah menjadi peluang bagi Arifin untuk meminta lebih lagi jumlah ganti ruginya. Hingga terakhir ia meminta mencapai 1,4 miliar rupiah. PT Srimasraya Internasional selaku perusahaan pengembang real estate yang profesional dan ternama di Batam, Kepulauan Riau, telah menyampaikan klarifikasi terkait isi perjanjian jual beli lahan yang di dalamnya telah dituangkan seluruh hak dan kewajiban kedua pihak dengan segala konsekuensinya. PT Srimasraya Internasional telah dilaporkan oleh Saudara Arifin Kesatuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Kepolisian Resor Kota Polresta Balerang terkait dengan permasalahan yang terjadi atas pembelian sebidang lahan atau kapling seluas 516 meter persegi di perumahan Palm Spring Batam Center Blok E nomor 119 di kawasan Batam Center sekitar 9 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2023. Terkait pernyataan dan keterangan yang dimuat dalam pemberitaan media online, kami dari manajemen PT Srimasraya Internasional ingin memberikan klarifikasi sebagai berikut. Berawal dari jual beli lahan perumahan yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2021 lalu dengan alamat objek perumahan Palm Spring Blok E nomor 119 di kawasan Batam Center, Saudara Arifin melaporkan PT Srimasraya Internasional ke Polresta Balerang dengan tuduhan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Akibat lahan tersebut ditolak perpanjangan alokasinya oleh BP Batam. Sementara itu, semua kesepakatan dengan segala konsekuensi kepada kedua belah pihak telah ditulis di dalam surat perjanjian jual beli yang dibuat pada saat itu. Dalam poin B, sudah ditegaskan bahwa perjanjian jual beli ini memang belum bisa diwujudkan sepenuhnya dikarenakan adanya alokasi lahan yang belum dilakukan perpanjangan WTO. Dalam hal ini poin-poinnya sudah dijelaskan di mana perlu dilakukan pengurusan atas PL, SPJ, SCAP hingga diterbitkan menjadi sertifikat. Dalam hal ini Saudara Arifin sudah dapat rangkap isi surat perjanjian ini. Atas dasar itulah pembeli tidak diwajibkan membayar lunas. Tidak seperti yang dijelaskan di pemberitaan media bahwa pembeli telah menyetorkan uang sebesar 1,4 M untuk pembelian lahan di Blok E nomor 119. Fakta yang benar adalah Saudara Arifin sudah membayarkan kepada PT Srimasraya Internasional sebesar 696 juta rupiah. Di mana ada uang 10 juta untuk tanda jadi, ditambah dengan uang muka sebesar 686 juta rupiah. Mengapa tidak dibayarkan seluruhnya? Karena di dalam perjanjian ini sudah dijelaskan akan dibayarkan seluruhnya ketika sudah selesai proses pembajangan WTO. Perlu diketahui bahwa ketika PT Srimasraya Internasional melakukan pengurusan, pihak PB Batam menolak perpanjangan masa UWT atau uang wajib tahunan untuk lahan tersebut. Penolakan dan pemberitahuan masa berakhirnya alokasi lahan tersebut terjadi pada tanggal 24 Juni 2022, yaitu setelah perjanjian jual beli tersebut dilaksanakan. Jadi bukan sebelum tanggal perjanjian. Atas pembatalan dan pemberitahuan berakhirnya alokasi lahan tersebut, dari kami sudah mencoba untuk menyelesaikan dengan pihak pembeli untuk mengembalikan dana yang sudah disetorkan kepada kami sebesar 696 juta rupiah. Namun Saudara Arifin menolak menerima tawaran kami, dan Saudara Arifin juga mengaku mengeluarkan dana sebesar 120 juta rupiah untuk pembuatan gambar desain pembangunan lahan tersebut
di mana sebelumnya tidak tercantum di dalam perjanjian tertulis dengan pihak kami. Karena niat baik kami, akhirnya kami pun bersedia mengembalikan dana sebesar 800 juta rupiah kepada saudara Arifin, tetapi ditolak. Itikat baik dari pihak kami untuk mengembalikan uang saudara Arifin ditambah ganti rugi tersebut ternyata menuai tambahan permintaan dari saudara Arifin dengan meminta uang sebesar 1,4 miliar. Menurut kami itu sangat berlebihan, makanya tidak bisa kami penuhi. Kalaupun saudara Arifin bersedia menerima pengembalian dana seperti yang sudah kami sampaikan dalam surat tertulis kami, maka kami siap untuk mengembalikannya. Kami menekankan di sini bahwa tidak benar PT Raya Serimas Raya Internasional telah melakukan penipuan karena semua isi perjanjian sudah sangat jelas, di mana dinyatakan di dalamnya bahwa lahan itu masih dalam tahap pengurusan izin. Dan perjanjian itu juga dibuat di hadapan notaris yang notabene sebagai pejabat publik dengan sumpah jabatan yang melekat di atasnya. Sehingga semuanya sangat jelas dan di mata hukum semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dugaan penipuan dan penggelapan yang ditujukan kepada kami adalah sangat tidak benar dengan adanya poin-poin di dalam perjanjian tersebut. Jadi, Bapak Ibu, para awak media yang saya hormati, demikian penjelasan dari kami dari manajemen, ya. Jadi terakhir sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga khususnya kepada Polresta Balerang yang sudah bekerja secara profesional dalam menangani dan mengawal perkara ini. Sekian, terima kasih banyak. Belum bisa diwujudkan karena belum mengurus bla 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 bla, dan beliau tahu nih dengan baik keadaan tanah ini. Sudah ada perjanjian ya Pak sebelumnya Iya. Pak ya? Jadi tidak ujuk-ujuk kita perjanjikan barang ini bahwa barang ini tidak ada. Beliau tahu nih. Ya, dia merasa bahwa dengan adanya istilahnya mungkin uang prestasi dari PT Serimas karena memang lahan tersebut diambil sama BP, sehingga ya dia meminta angka 1,4 M kepada kami. Tentunya dia ada rincian, Pak, enggak? Kalau perjanjian begini Pak, perjanjian bilang salah satu kalau kami membatalkan kepada beliau, kami wajib mengganti 2 kali lipat ketentuan yang beliau sudah bayar. Gitu, ya. Tapi latar belakangnya itu seperti ini Pak. Manakala misalnya di tengah jalan ada penawar, contoh 1 meter 1 juta, ada penawar bilang saya mau beli Pak 3 juta 1 meter, ya kami wajib mengembalikan Pak Arifin 2 kali lipat daripada yang dia berikan. Kalau itu ada buyer yang lebih tinggi, Iya. tapi di sini tidak ada buyer, tidak ada siapa-siapa, tetap Pak Arifin single sama kita. Cuman pembatalannya karena WTO-nya tidak Iya. diberikan perpanjangan Pengalokasian. oleh BP Batam. PT Serimas ini kan pemilik PL Induk. Jadi PL Induk itu ada kafling 1, 2, 3, 4, 5 dan segala macam. Salah satu kaflingnya ini dijuallah ke Pak Arifin. Nah di situ Pak Arifin itu sudah tahu bahwa WTO-nya ini lagi mati. Di sini dijelaskan dalam perjanjiannya. Pihak kedua telah mengetahui dengan baik keadaan lahan tanah tersebut. Nah, perintah dari perjanjian ini kan belum dapat terlaksana. Perpanjang dong, kita perpanjang nih ke BP Batam. Ternyata di BP Batam ditolak perpanjangannya dengan alasan kita tidak tahu. Ya alasan sendiri dari BP Batam. Karena penolakan itu timbullah laporan polisi mengatakan kita menjual barang yang bukan punya kita. Barang yang tidak ada. Barang ini jelas ada dalam sertifikat induk kita. Ada dalam lokasi kita. Katakanlah barang ini nanti dimiliki oleh orang lain. Infrastruktur di dalam itu punya siapa? Punya kita kan? Kita sudah membuat infrastruktur ekosistem yang ada di dalamnya. Sehingga kita percaya diri bahwa ini lahan kemungkinan akan diperpanjang untuk kita. Tapi faktanya yang berkata lain. Tidak dikasih oleh BP Batam. Tidak ada mens rea, niat jahat dari PT Serimas Raya pada Bapak Arifin. Kami akan mengembalikan berapa yang kami terima dari Bapak Arifin tunai ya Pak ya. Kami terima sekitar plus minus 698 plus 10 juta gitu ya, 698 juta. Kalau Pak Arifin bersedia hari ini kita kembalikan. Jadi untuk penolakan WTO Pak, Gimana Pak? Kalau Pak Arifin yang tidak mau terima yang 600 Itu kita nggak tahu Pak, kenapa nggak mau terima? Kenapa tiba-tiba meminta 2 kali ketentuan? Tim oke,
Andri Sofian dari Batam mengabarkan. Salam Orbit Kepri.